Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan lesson KB3 tentang perkembangan emosi sosial dan spiritual peserta didik. Yang pertama tentang pengertian perkembangan emosi sosial dan spiritual peserta didik. Yang dengan emosi yaitu perasaan yang ada pada diri individu, baik itu perasaan senang, perasaan tidak senang, itu emosi. Perkembangan sosial, kalau perkembangan sosial yaitu perasaan yang mencakup pada perilaku dan respon individu terhadap individu lainnya. Selanjutnya, perkembangan spiritual, perasaan cita rasa totalitas kepada ke dalam pribadi manusia itu sendiri. Itu yang dikatakan perkembangan spiritual. Dalam perkembangan emosi, fungsi perkembangan emosional anak antara yang emosional anak yaitu bentuk komunikasi emosi sebagai bentuk komunikasi untuk menyatakan keinginannya kepada orang lain atau menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik itu apa yang dia senangi atau dia tidak senangi. Yang selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan emosional, sosial dan spiritual. Menurut Loftis dan adalah proses terjadinya emosi atau mekanisme emosi melalui 5 tahap, yaitu melalui tahap elicitors, receptors, yang ketiga start, expression dan experis. Selanjutnya yang ketiga yaitu yang C, faktor yang mempengaruhi perkembangan emosional, sosial dan spiritual peserta didik. Faktor ini yang pertama emosi. Faktor emosional itu pengaruh dari diri individu itu sendiri, adanya konflik dalam proses perkembangan. Faktor itu baik dari lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, itu juga mempengaruhi faktor emosi. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Perkembangan sosial, faktor individu, keluarga, baik itu faktor dari di rumah, di sekolah juga seperti itu. Yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual, yaitu dari lingkungan, dipengaruhi dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan di lingkungan itu sendiri, baik itu pergaulan peserta didik itu di dalam sekolah, di dalam keluarga mempengaruhi juga perkembangan spiritual peserta didik, baik faktor genetis, tingkat penalaran dan juga teknologi juga mempengaruhi dan spiritual peserta didik. Selanjutnya D, implementasi perkembangan emosi sosial dan spiritual peserta didik. Strategi untuk menangani implementasi perkembangan emosi sosial peserta didik yaitu yang pertama strategi untuk hubungan baik antara guru, antara wali murid dan anak itu harus mempunyai hubungan yang baik sehingga mereka bisa bersharing, tukar pikiran seperti itu. Yang kedua, guru dan wali murid harus terampil dalam mengobservasi sebagai karakter emosi dari perilaku peserta didik. Selanjutnya, guru dan wali murid harus memiliki keterampilan dan kemampuan untuk mereka mencatat tentang perbuatan peserta didik. Seperti itu. Kemudian
implementasi ini. Kemudian strategi, bagaimana strategi dalam membantu peserta didik. Strategi guru bagaimana bisa membantu peserta didik memperoleh tingkah laku, yaitu yang pertama mengajarkan keterampilan sosial dan strategi memecahkan masalah, yang nomor satu. Yang nomor dua, menggunakan strategi pembelajaran yang kooperatif. Yang ketiga, memberikan label perilaku yang pantas dan pujian kepada peserta didik. Selanjutnya, memikirkan tentang dampak dari perilaku-perilaku yang mereka miliki. Selanjutnya, yang terakhir, mengembangkan mediasi teman sebaya. Mungkin hanya itu resum pada KB 3 tentang perkembangan emosi, sosial dan spiritual peserta didik. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala